Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ijtihad dan Perkembangannya. Namun sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ade Riza Musofa, kemudian Indana Luziatul Fitri, Dian Septiana Putri, dan yang terakhir ada Sitiah Khairiyah. Langsung saja untuk materi yang pertama, yakni pengertian ijtihad. Ijtihad sendiri berasal dari kata jahada yang artinya pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa atau sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Sedangkan menurut terminologi ulama usul fikih, ijtihad adalah mengerahkan semua kemampuan dan potensi untuk mencapai atau menghasilkan suatu hukum syara. Orang yang berijtihad sendiri disebut dengan mujtahid. Hukum ijtihad. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati. Nah, sebagian mayoritas fikih dan diperkuat oleh At-Tafzani dan Ar-Ruhawi mengatakan bahwa ijtihad tidak boleh dalam masalah qaiyat dan masalah qaidah. Namun minoritas ulama, yakni Al-Ibnu Taimiyah dan Al-Humam, membolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Untuk selanjutnya, macam-macam ijtihad. Menurut Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah, membagi ijtihad kepada 3 macam. Yang pertama ada al-ijtihadul bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Dan yang kedua yaitu al-ijtihadul qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah dengan cara menggunakan atas apa yang terdapat di dalam nas-nas hukum syar'i. Dan yang ketiga yaitu al-ijtihadul istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah dengan mempergunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Syarat-syarat mujtahid sendiri ada menurut beberapa ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua menurut Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya, dan yang ketiga ada menurut Al-Midi. Menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat mujtahid yang pertama yaitu mengetahui dan menguasai ilmu syara', yang kedua ia hendaknya seorang yang adil. Sedangkan menurut Asy-Syatibi sendiri dalam Al-Muwafaqatnya, syarat-syarat mujtahid yang pertama yaitu mengerti dan faham akan tujuan-tujuan syariat dengan sepenuhnya, dan yang kedua mampu melakukan istinbat berdasarkan faham dan pengertiannya terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut. Syarat-syarat mujtahid menurut Al-Midi sendiri yaitu mengetahui apa yang ada pada Tuhan, sifat-sifat wajib ada, sifat-sifat sempurna yang semestinya ada pada Tuhan, dan hendaknya ia seorang yang pandai atau alim, bijaksana atau arif tentang keseluruhan hukum-hukum syariat dan pembagian-pembagiannya, jalan-jalan menetapkannya, segi dalil atas yang didalilinya, perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk tingkatan mujtahid sendiri ada 2 tingkatan. Yang pertama yakni mujtahid mutlak, yaitu seorang mujtahid yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun sebagaimana keempat imam mazhab. Dan yang kedua ada mujtahid muntasib, yaitu seorang yang memenuhi syarat untuk berijtihad namun ia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh imam mazhab itu. Materi selanjutnya yakni perkembangan ijtihad. Pada masa imam mazhab, metodologi ijtihad terumuskan dengan sempurna sehingga pada masa ini disebut dengan masa keemasan. Setelah masa imam mazhab, yaitu murid-muridnya melakukan takhrij dari pendapat-pendapat para imam mazhab. Generasi selanjutnya juga berkembang tarjih yang hingga sekarang dipraktikkan di abad modern. Setelah berlalunya masa taklid di masa para mujtahid, memilih mengikuti para imam
mereka tanpa perkembangan dalam ijtihad. Pada abad selanjutnya, para mujtahid membangun kembali bangunan metodologi para imam mazhab yang mereka anggap telah paripurna. Sedangkan untuk dalam zaman kontemporer ini, metode berijtihad tidak lagi menggunakan ijtihad murni, tetapi para mujtahid lebih kepada menjadi mujtahid muntasib yang menggunakan rumusan metodologi para imam mazhab terdahulu, namun hasilnya berbeda. Demikianlah itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.